Hari ini kita ngobrol bersama Dr. Jimmy. Terima kasih udah mampir lagi. Thank you, Bang. Dan ada Yono Bakri. Halo Yon. Halo Bang. Kok gitu kok lemes? Nggak habis kan yang terakhir tayang kan Video habis lu di dokter, tempat gua. terus saya komennya orang-orang nggak nyelekit Bang. Oh iya, kan gue habis sama dokter-dokter tuh, Dokter Tirta, Dokter Gia sama Dokter Iksan. Rame tuh. Rame. Habis itu Video selanjutnya kan saya. video selanjutnya lu. Iya, gue diprotes tuh sama banyak orang tuh Diprotes juga. pas lagi di Suci. Lo tega banget sama Yono. Ya kita nggak tahu itu kan jadwal tayang kita. Tapi kan emang bisa, maksudnya maaf ya Dok ya. Ini saya dibilang hasil forensik Apa setelah dokter ini hasil forensiknya? Iya. Ada yang bilang kadaver capung. Nah itu dia. Saya tuh baca, jujur saya belum tahu kadaver capung. Capungnya tahu? Oh, ada ini, ada kamera nggak? Apa? Masih biar lo. Kan lo belum tahu. Biar kita kasih lihat gitu maksud lo. Saya tahu kadaver tuh udah pasti bukan pujian. Kadaver itu apa itu dok buat ini ya? Itu jenazah yang dipakai untuk belajar anatomi intinya. Jenazah. Depannya udah jenazah. Depannya udah jenazah. Tapi Jenazah kuning gini. Tapi emang kan si Yono suka dijadiin bercandaan sama anak-anak stand up komedian. Iya. Katanya almarhum. Iya. Saya pernah bikin series. Dokter nggak kaget ya? Nggak ada simpati. Ya. Udah tahu. Udah tahu. Sebagai anak-anak stand up komedian suka bercandain. Terus saya ikutan lah waktu itu. Semoga Yono tenang di sana. Kita lagi project Netflix tuh. Iya. Produser saya nelpon, ditanya orang-orang Netflix, ini salah satu pemain meninggal dunia. Astaga. Terus masih jawab enggak bukan ya gitu kan. Kok kecewa? Kenapa kecewa? Oke, Dokter Jimmy di sini kan seorang psikiater ya. Betul. Dan dia spesialisasinya lebih di trauma ya. Betul. Meskipun yang lain-lain juga biasa kalau pasien datang dengan berbagai macam persoalan juga ya. Betul. Oke, nah Yono lo ada yang mau lo tanyain nggak ke Dokter Jimmy? Nah, gue udah curiga nih pasti gue diundang gara-gara Bang Yono kan. Jadi tadi ngobrol sama dokter di luar. Katanya menyempatkan waktu datang ke sini. Padahal ada kesibukan. Dokter Jimmy hari ini ada kesibukan. Iya ya Dok ya. Betul. Iya, ada Praktek kesibukan. kalau nggak salah ya. Betul. Iya. Terus pas ngelihat Yono katanya saya batalin Yon untuk datang ke sini gitu. Gila, katanya emang ngefans kan sama Yono? Bener, saya ngefans sama Bang Yono. Antara satu. Satu antara. Jalan duluan pagi-pagi syuting. Karena nggak mau praktek, Iya. kan pagi. Antara dua, antara ngefans atau pas ngelihat Yono lebih membutuhkan. Enggak, kok bisa ngefans sama Yono? Maksudnya apa inget pas zaman kedokteran dulu pas lagi jadi mahasiswa? Kan saya punya karya. Oh iya, gua nggak tahu. Ya, Siapa udah, tahu kan udah. kangen kan. Tapi Dok, makasih udah beli digital download saya Dok ya. Saya beli beberapa, Bang. Oke. Nggak cuma satu. Ada beberapa digital downloadnya Yono Bakri. Bukan satu produk. Satu produk aja beli beberapa. Lah, itu kan isinya sama. Ya biarin. Gila, keren Dokter Jimmy. Orang kaya. Emang penelitian Dokter Jimmy Terhibur. Masa masih riset aja sih Dok? Tapi terhibur kan Dok? Terhibur. Kenapa beli banyak? Emang mau support? Nggak kepikiran sih sebenarnya mau support karena biar nontonnya gampang gitu. Oh, gimana tuh? Gue nggak mikir kalau ternyata satu link bisa download beberapa kali. Biarin. Orang bersedekah. Oh, belum tahu. Kalau satu link tuh bisa Tapi yang beberapa dokter kali. lakukan itu buat psikis saya baik Dok. Tapi bagus loh nggak di copy sama Dokter Betul. Jimmy. Jadi istrinya dibeliin sama dia. Itu bagus dok. Emang Betul, harus kayak gitu. harus kayak gitu. Biar nggak dibajak sendiri gitu kan. Betul, Nggak kayak cuma beli di-copy. satu terus dibagi ke teman-temannya. Enggak gitu, Enggak gitu kan Dok ya. enggak. Psikis saya sangat sehat itu Dok. keren. Nah lo ada yang mau ditanya karena Dokter Jimmy ternyata ngefans sama lo nih. Pertanyaannya kok bisa? Ya kan ada banyak sama komedian dokter. Kenapa Dokter Jimmy? Wah ini kok menarik ya gitu. Gimana Dok? Gue suka yang jokes yang ngetawain diri sendiri tapi kayak lepas gitu. Oke. Nah, Bang Yono nih salah satu yang bisa ngetawain diri sendiri, at least in my point of view, ngetawain diri sendiri tapi ya biasa aja gitu. Ngatain diri sendiri jelek, ngatain diri sendiri ompong tapi lepas. Itu kan barusan kayak dokter yang ngatain loh.
Tapi beli digital download nggak apa-apa. Boleh. Banyak lah yang belinya kan. Emang suka banget ada komedian langsung kelihatan amandel kalau ngomong ya? Dari dulu itu mulu jadi insecure aku sama mandel. Oke, Makasih, emang dokter Jimmy berarti apa ini kaitannya sama psikiatri tuh? Ya, karena itu kayak level tertinggi ya. Ketika orang udah bisa menertawakan diri sendiri, itu level kedamaian tertinggi sama dirinya. Apa Ketika gimana sih? dia bisa menertawakan dan menertawakannya lepas, nggak ada sambil grudges gitu, itu dalam banget itu, enak. Oke. Grudges Kemarahan, Dendam apa? dendam gitu, dendam terhadap diri sendiri, nggak nyaman sama diri sendiri. Jadi ketawanya tuh ketawa yang nyinyir gitu. Nah, gue lihat Bang Yono tuh ketawanya nggak nyinyir, emang ngetawain diri sendiri aja. Oke. Lucu gitu. Lo tapi pernah merasa belum berdamai sama kondisi lo? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Jadi dari kecil kan memang sering dikatain. Oke. Jadi ada masa SMA kalau nggak salah. Itu Kenapa? sebelum keluar ngatain diri sendiri dulu. Maksudnya? Jadi kan aku tahu Nggak usah nih. ditutup kan kita udah lihat. Bukan. Bukan, takutnya baunya. Bukan. Jadi kan aku tahu, Bang, kalau mau keluar aku pasti dikatain orang nih. Tunggu, ini waktunya kapan nih? SMA. SMA. Lo dikatain tuh konteksnya karena apa? Nongkrong, bercandaan gitu. Apa dikatainnya karena? Ya karena fisik. Oke. Dari mana tupai gitu-gitu. Beneran ini. Bisa Terus main jawab, ya? iya. Banyak kabel memang di. Emang nggak boleh nongkrong di tiang listrik. Yono mana? lagi di kabel. Tapi dulu tersinggung. Apa? Dulu tersinggung. Pas SD itu tersinggung. Tersinggung. SD, aku merasa aku ganteng. Pada SD. SD. Oke. SD aku ngerasa kayaknya kita gantengnya sama deh gitu. Oke. SD tuh. Nangis nggak? Sempet nangis. Oh, Sempet nangis. oke. Itu yang ngobrol sama kaca dari SD, Bang. Ngobrol sama kaca untuk ngatain diri sendiri. Enggak, kalau pas SD tuh ngerasa kayak kenapa aku ganteng kok. Kenapa Ngomong aku sama ganteng? kaca? Iya. Oke. Aku ganteng kok, kenapa aku dikatain gitu. Dari SD tuh ngerasa aku tuh ganteng kalau nggak kelihatan gigi. Oh, gigi lo memang udah nggak akrab dari Dari SD. Oh iya? Dari SD. Karena sempat ada ompong jadinya. Enggak tahu. Emang gitu aja? Iya. Jadi ini Dok, awal tuh gigis kalau bahasa Jawanya tuh, yang hitam-hitam. Yang hitam-hitam. Pas putus semua, tumbuhnya langsung SpongeBob gini. Ini langsung gini dong. Oke, berarti dari SD ya? Dari SD ngomong, tuh kan ganteng. Nah kalau ini enggak gitu dong. Oh, lu selalu ngomong gitu. SD menolak tuh. SMP udah Oke. mulai nggak bisa diatasi nih dikata-katain orang nih gitu. Nah pas SMA supaya aku nggak sakit hati sebelum aku dikatain orang, aku ngatain diriku sendiri Di kaca itu. di kaca itu. Oh. Jadi pas keluar apa? Udah katain gitu, aman jadinya. Tapi itu sehat nggak kayak gitu? Kalau nggak ada emosinya itu sehat. Kalau nggak ada emosinya. Kalau emosinya justru santai, legowo gitu sehat. Oke. Kalau ada emosinya bahaya. Oke. Emosinya artinya ketika ngelihat ke cermin dia malah marah. Dia malah sedih tapi sambil ketawa. Dia malah menolak tapi sambil senyum gitu. Oh. Nah, perasaan menolak sama sedih itu yang bikin nanti sakit. Jadi joker tuh Dok ya. Iya, nggak seserem itu juga sih. Kalau joker ompong susah soalnya. Batman-nya gak takut. Dan akhirnya tupai jahat adalah tupai baik yang disakiti. Tupai jahat. Orang jahat lahir dari tupai yang disakiti. Tapi lu sejujur-jujurnya, lu menolak atau nggak ada emosi kayak kata dokter Jimmy bilang ketika ngomong di cermin itu? Waduh, menolak itu SMA tuh udah lebih ke melindungi akunya Bang. Artinya nggak ada emosi itu bener? Nggak tahu, maksudnya sih nggak tahu ada emosi apa nggak. Tapi tujuanku untuk ngobrol sama kaca itu supaya kalau aku dikatain orang, aku udah siap nih. Jadi paling nggak orang yang pertama ngatain ya aku sendiri gitu. Oke. Jangan orang lain. Oke, karena karena kalau orang lagi beranjak remaja gitu kan pasti banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin di highlight sama teman-teman yang jadi Iya. bahan kata-kataan kan. Betul, apapun itu bentuknya, gigi, Iya. tinggi badan dan lain sebagainya. Iya. Heeh. Apalagi kalau suruh tubuh gini kan dong. Satu Dengkul aja aja kena lah. dengkul dong. Satu aja. Masa seluruh badan jadi bahan? Biasanya kalau di praktek dokter Jimmy ada nggak orang yang kayak gitu ketika mereka
ngerasa kok gue diiniin sama teman-teman, dikatain sama teman gue, terus akhirnya jadi masuk ke kejiwaan gue gitu? Kalau yang di praktek jadinya banyak. Maksudnya gimana tuh? Kok jadi Maksudnya kan yang ke praktek gue yang terdampak, bukan yang jadi komedian. Oke, iya, maksudnya itu. Banyak yang terdampak Banyak. Oke. Efek dari perundungan itu banyak banget dan biasanya larinya ke harga diri. Nah, harga diri ini salah satu komponen vital di cara kita bekerja dan berinteraksi. Itu kenapa jadi masalah. Kalau gue ngerasa diri gue nggak berharga, lalu ada pekerjaan yang rasanya cocok, bisa gue tolak tuh karena gue nggak berharga. Oke. Atau ada relasi yang baik karena gue nggak berharga, ngapain dia milih gue kan nggak berharga, bisa gue tolak tuh. Jadi malah kayak sabotase diri. Iya, destruktif lah. Oke. Nah, itu berbahaya dong. Yang kayak gitu berbahaya. Bisa sampai situ ya ternyata ya? Bisa. Berarti Yono ada di persimpangan antara kayak gitu dan tidak ya? Betul. Oh. Makanya kerennya kemudian ketika ada cewek Cina yang dekat dan dia milih untuk lanjut, itu kan tanda keberhargaan. Gue cukup berharga buat sama istri gue sekarang gitu, kan keren. Oh, kalau nggak dia merasa tidak worth it. Betul. Ditinggalin tuh, sabotase diri. Oh, makanya Dokter Jimmy merasa Yono menarik dan suka sama Yono karena di tempat-tempatnya Dokter Jimmy banyak yang susah mengambil lompatan itu. Betul. Nah, Bang I Yono see. ngambil lompatan itu kan keren. Tapi Gila, kalau nggak ada apresiasi. komedi begitu dok saya dok. Kalau nggak ada komedi, kalau nggak ada stand up, jadi narik diri terus. Nah, lo menemukan komedi sebagai sarana untuk berdamainya dari mana? Open mic di Open sana? mic ya. Awalnya nulis blog. Oh, nulis blog Iya, sempat. nulis blog, terus sama teman kampus dipuji lucu tuh gitu kayak. Di oh my blognya? God. Hah? Blognya? Iya di Blognya blog. dipuji lucu? Iya. Kenapa? Ya lucu. Ya, maksudnya apa yang lo tulis sehingga orang bisa bilang itu lucu? Ini semua kejadian di hidupku. Oh, lo tulis di blog? Iya, karena Bang Radit kan cerita kan awalnya dari ngeblog gitu. Oh, gua dulu. Iya, Iya, benar. akhirnya ngikut. Oke. Coba deh gitu tulis-tulis di blog semua yang kejadian-kejadian sedih gitu dibumbu-bumbuin komedi, dipuji sama teman kampus. Terus kayak oh my god dipuji orang gitu. Oke. Terus akhirnya ketemu stand up lagi booming tuh. Nah, di blog lo udah ngeledekin diri sendiri? Udah. Oh, di situ Udah ya berarti ngomongin ya. gigi, ngomongin nama gitu-gitu. Nah, itu kok bisa? Apa? Kok bisa akhirnya oke gue bikin blog untuk ngeledekin diri gue sendiri? Kayaknya pas lagi nongkrong itu aku selalu dapat porsi yang menceritakan kejadian yang sedih-sedih. Dan teman-teman ketawa dan aku happy. Oh, padahal tuh jadi sedih. Ceritanya sedih. Jadi kayak nagih gitu. Wah, gitu ya? Iya. Diketawa didengerin orang nih, happy deh gitu. Padahal itu sedih. Padahal sedih. Oh, ternyata bikin orang ketawa tuh dari kesedihannya gitu. Iya, tragedi ditambah waktu adalah komedi. Ya bener komedi gitu. Oh, tulis dia di blog gitu. Makanya pas pertama kali open mic pakai tulisan di blog, Bang. Dan lucu. Dan lucu alhamdulillah. 3 kali penampilan pertama lucu, abis itu setahun gak lucu. Ternyata orang ngelihat orang jelek udah biasa gitu. Gimana dok cara ngebantu pasien-pasien di pas lagi sesi untuk bisa punya lompatan yang kayak gini? Karena kan dia kan awalnya juga ini cerita sedih loh padahal. Oh, ternyata orang ketawa. Oh, gue bisa ngelihat dari perspektif ini bisa diketawain. Yang terjadi di otak kita itu ini entah gua ngelakuin di sesi atau secara real tanpa konsultasi maksudnya. Oke. Yang terjadi di otak kita itu sama. Integrasi memori namanya. Memori itu harusnya normalnya terintegrasi. Gue ambil contoh dulu biar nggak bingung. Oke. Misalnya gue punya memori dibully, dikatain pendek misalnya. Ini kan ngebuat gue ngerasa kecil nggak berharga. Later in life ke belakang gue dipuji karena gue berprestasi. Artinya kan gue berharga. Oke. Harusnya dua memori ini tuh terintegrasi. Kalau ini terintegrasi yang lama emosinya hilang. Oke. Karena gue membuktikan diri bahwa gue berharga. Oke. Nah ini normal. Oke. Kalau agak nggak normal, proses integrasinya bermasalah. Ini jadi dua jalan terpisah nih. Gue tetap ngerasa nggak berharga, at the same time gue ngerasa berharga. Nah kalau udah kayak gini, intervensinya terpaksa yang ini dihilangin secara manual. Oh. Pakai proses-proses di terapi. Ya. Tapi harusnya kalau orang ini terintegrasi kayak tadi, ada hal yang sedih, tapi ternyata ngeliat ketawa, kok seneng ya? Ini kan udah nabrak nih. Selesai emosinya hilang. Gitu. Berarti ini normal sebenarnya. Normal saya. Enggak maksudnya. Udah gitu ini lagi. Kan punya nama saya. Kayak ini normal.
Maksud saya objek ini Memang dari awal dianggap penelitian. enggak, maksudnya kan berarti normal untuk membuat pengalaman sedih menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dari sudut pandang yang menyenangkan. Itu berarti pada dasarnya manusia itu begitu. Pada dasarnya manusia tuh resilience. Oke. Jadi ini normal. Oke. Kebetulan Kalian kayak study tour tau, kayak ke museum, dibahas gitu kan dibahas. tapi setelah itu apa hal-hal yang membuat lo jadi punya kesenangan lagi? Lo suka self reward gitu nggak? Setelah pecah di open mic? Nah itu apa namanya kadang nggak tahu itunya. Self rewardnya apa gitu nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sampai sekarang pun nggak tahu. Katanya kalau dapat duit, dapat apa segala macam lo liburan kah? Nah, itu juga enggak. Itu juga enggak? Itu juga enggak. Boleh iya nggak biar gue bisa bridging ke Sunpride? boleh iya nggak? Boleh iya nggak? Boleh iya nggak? Ya nggak tahu kan gue mau bridging dari tadi. Kalau jago cari. Gimana cara nyarinya udah ada? Coba ulang. Coba ya. Coba enggak ya? Coba enggak ya? Coba enggak. Oke enggak. Coba aku tanya Bang Radit, jawab enggak, aku yang bridging ya. Oke. Coba ya. Oke. Bang Radit, kalau misalnya capek kerja, kira-kira ada nggak self reward yang Bang Radit ambil? Ada kan gue minum Sunpride. Oh gitu. Jawabnya enggak. Nggak mau nurut. Nggak pernah mau nurut. Udah. Ntar gue bridging dulu. Lu Iya. bilang itu ya nanti ya. Ya. Gue coba ya. Ion. Heeh. Lo kalau misalnya stand up gitu kan udah oke nih, udah sukses nih, pasti dapat duit Amin, segala macam. iya. Self reward lo apa? Nah itu yang kadang kebingungan Bang. Oke. Self rewardnya tuh. Lo nggak tahu mau buat apa Iya, segala makan macam. juga enggak, jalan-jalan juga enggak. Kalau gue sama Anissa tuh gue suka makan kalau gue. Oke. Jadi kalau misalnya lagi abis kerja dok, kita biasanya nyempetin diri buat makan kemana segala macam. Makanya makan sama minuman itu jadi sesuatu yang menyenangkan buat kita. Oh. Makanya lo cobain ini deh, Sunpride. Nah ini namanya Sunpride Yon. Kalau belum tahu Yon, gue seneng nih minum ini nih. Ini buat naikin mood lagi. Sebagai salah satu self reward bisa juga. Bisa ya? Dia 100% jus buah asli, bisa dilihat di labelnya di sini. Iya sih itu. Nah dia biasanya campuran dua nih. Ada pineapple mango, ada pineapple apple, ada yang pineapple guava, ada pineapple passion fruit juga. Oh. Cobain boleh nggak Bang? Boleh. Kalau ini jus nanas dan jus mangga. Cobain. Sikat. Buka ya. Pas dingin banget lagi. Gue juga nyobain. Oh boleh dok, silakan dok, silakan. Dokter dapat yang guava. Pineapple guava. Saya nanas. Yono pineapple. Pineapple Iya. nanas. pineapple aja. Pineapple doang. Ih mantap, sikat. Nanas. Gue mikir lagi. Dia mukanya gitu dia. Enggak, gue nggak tahu lu kenapa. Gue pikir, aduh buat manusia gitu. Tapi enak banget nih. Enak ya? Enak. Wow. Pineapple mangge lagi. Kayaknya kalau syuting guys. Kayaknya lagi 15 deh. Kita nggak pernah syuting sepagi ini soalnya. Bener sih. Kenapa mangge gua? Ini dengan mangge. Kita berdua menghibur dokter tahu ini. Sebelum dia praktek. Ada pineapple mangge. Pineapple mango. Pineapple mango. Pineapple. Segar banget. Seger ya? Bikin makin mood ya? Sampai tumpah lagi. Sampai lupa tumpe itu. Tumpah lagi. Biasanya kalau misalnya kita lagi nunggu stand up tuh deg-degannya minta ampun. Oke, terus. Cocok nih kayaknya ini Bang untuk nunggu stand up. Oh. Lagi deg-degan itu kayak menetralisir, bikin mood naik gitu. Kita mau ke Semarang. Iya. Kita mau stand up di Semarang dong. Iya dong. Yono Bakri itu opener saya. Iya. Gue datang apa nih? Oh, alhamdulillah kalau mau. Saya kayak konsul saya dong. Tapi waktu itu kan Yono kan berkali-kali jadi opener saya. Sempat waktu itu pertama kali jadi opener saya di Jakarta kurang maksimal. Oh. Iya dong. Kenapa tuh Bang? Nggak tahu nih, pokoknya dia kurang maksimal di show 1 kurang maksimal. Terus dia datang ke saya, dia bilang, Bang Radit, tadi tuh aku ngerasa agak kurang maksimal. Tapi tenang Bang, aku bayar di show 2. Aku bayar di show 2. Di malam gitu. Di malam, karena yang siang ada yang malam. Show 2 juga kurang maksimal. Kasihan kan saya sama Yono kan. Nungguin Yono langsung pulang duluan dok. Oh gitu. Saya langsung WhatsApp, lu nggak apa-apa Yon segala macam.
kena mental dia. Sesek dari saya, Dok. Tuh, mumpung ada dokter lo, ada yang mau lo ceritain nggak soal pengalaman itu? Banyak, Dok, sebenarnya. Kenapa tuh Bang? Karena pikirannya lagi banyak atau? Iya, lagi banyak, lagi kayak nggak tahu kenapa banyak banget yang dipikirin. Terus yang sebenarnya kan saya mau kesini juga nontonin podcast dokter kan. Ada satu misi pertanyaan saya ke dokter nih. Apa yang dimaksud sama ngobrol sama diri sendiri itu gimana caranya? Terus gimana kita tahu kalau kita udah jujur sama diri sendiri? Kalau ketika hal-hal kayak gitu terjadi maksudnya? Iya, dalam hal apapun Bang, karena kayaknya sejauh ini tuh kayak ini aku udah jujur belum ya gitu. Ke diri sendiri bahwa Kayak misalnya self reward gitu, Iya. makanan gitu ya. Makanya bilang aku jawab nggak ada tadi kan Bang. Karena kadang-kadang kayaknya bukan deh gitu. Pas beberapa kali bukan, ternyata bukan self reward, jadinya boros gitu. tapi konteks dulu, habis itu si Yono karena terpukul dia cabut ke Samarinda ya? Ke Jogja. Ke Jogja. Dia Malam sampai itu juga Dok. mengasingkan diri ke Jogja segala macam. Habis itu saya kasih kesempatan dia lagi, Yon gimana udah enak sekarang? Udah Ya. Bang, gue kasih lo lagi ya, opener gue ya. Terus akhirnya ke Medan ya waktu itu. Medan. Pecah banget. Sampai ada orang nulis di komen, pecah banget. Dan sekarang kita mau ke Semarang, pasti lucu juga dia. Iya. Oke, Apa yang membedakan sebelum ke Jogja dan setelah ke Jogja? Tuh? Sebelum gue jawab tadi soal jujur. cewek apa waktu itu ya? Ya nggak tahu, gue nggak tau. Vini, Seneng banget orang jelek sedih. Vini support kan? Support. Iya itu cewek lo support. Support. Iya. Waktu itu udah nikah. Oh, udah nikah. Udah nikah kami. Dan kami apa yang membedakan Dok ya? Kayak lagi banyak pikiran aja kayaknya soal kerjaan. Waktu itu kan sempat nge-build tim juga. Ternyata nggak gampang jadi pemimpin gitu. Nggak cocok orang jelek mimpin. Kayaknya harusnya ngikut. Harusnya ngikut. Itu jadi kayak banyak banget yang dipikirin. Terus tujuannya jadi abu-abu. Ini yang titik ini yang ku inginkan nggak ya gitu-gitu. Makanya kayak bingung. Jujur sama diri sendiri tuh gimana sih gitu. Tuh, maksudnya apa tuh yang dokter bilang soal ngomong sama diri sendiri, jujur sama diri sendiri? Ini konsep yang rumit, jadi saya suka pakai metafor. Anggaplah aja diri kita tuh kayak robot Gundam. Terus di dalamnya tuh ada banyak pilot. Oke. Problemnya kokpit Gundam itu cuma muat satu pilotnya. Oke. Kalau pilotnya duduk bareng, berantem tuh. Oke. Gundamnya berantakan. Ya. Nah, setiap pilot punya tujuan masing-masing, emosi masing-masing, konteksnya masing-masing gitu lah. Bayangin ada konteks robot Gundam yang pengen build tim sendiri, ada konteks pilot robot Gundam yang pengen jadi opener, ada pilot robot Gundam yang lagi galau mikirin istri dan lain sebagainya. Itu kalau berantem bareng, chaos. Yang disebut jujur sama diri sendiri itu satu-satu dulu robot Gundamnya di situ. Nah, seakan-akan ada satu observer yang nanya. Seakan-akan, karena kan yang nanya gue juga. nah itu dia Dok. Maaf saya potong Dok ya. Saya tuh nggak ngerti konsep ngobrol sama diri sendiri. Saya ngobrol sama dokter nih. Iya. Saya tidak tahu dokter akan jawab apa. Ya kan? Kalau saya ngobrol sama diri sendiri, saya tahu jawabnya apa. Itu saya bingung. Maksudnya gimana ya gitu. Kalau ngelakuinnya gimana? Kayak makanya ngapain ya gitu? Iya, kita mau ngapain misalnya ya. Katanya kita harus ngobrol sama diri sendiri. Nah, konsep itu saya praktekkan dengan cara kayak gitu. Kita mau ngapain kan? Kita mau nulis stand up. Lah kan udah tahu dari dalam hatinya gitu. Kayak terlalu literal gitu gak sih? Sebenarnya seharusnya gak kayak gitu kan? Enggak, dan yang sebenarnya dilakukan ngobrol sama diri sendiri kan udah pas SMA itu. Ngata-ngatain diri sendiri. Oh, kita lagi ngobrol. Oh, itu konteksnya. Kan kalau udah tahu ngapain ngobrol, Kakak Aca kan udah tahu bakal dikatain. Kan kita lagi ngobrol tadi kan. Bukan soal jawabannya berarti kan? Betul. Bukan soal jawabannya. Apa afirmasinya, validasinya? Ini gue ngomong agak teori dikit, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Seru nih, seru. Saya sekolah kok, Dok. Lebih gak? Ngerti gak dia nih? Iya, terus. Pilot Gundam tadi kan macam-macam, Iya. dengan tujuan masing-masing, dengan emosi masing-masing. Nah, ketika kita ngobrol sama diri sendiri, kira-kira yang terjadi adalah kita ngasih highlight ke satu pilot, terus nanti jawabannya kita highlight ke pilot lain, terus highlight lagi pertanyaannya ke pilot lain, gitu terus. Yang terjadi adalah sebenarnya kita lagi berefleksi, lagi menguatkan salah satu emosi, lagi memilih jawaban yang paling tepat satu di antara yang lain gitu, kayak negosiasi. Kalau di konteks ngatain diri sendiri tadi, kita lagi highlight, gue lagi melindungi diri sendiri nih, gitu. Iya. Jadi bukan sekedar gue mau ngapain gue jawab jujur, enggak. Kalau ada interaksi bareng, kalau ada tujuan bersama, itu nanti yang bikin ngobrolnya lebih berfaedah gitu. Kalau saya tuh biasanya mencoba memproses
sesuatu yang terjadi yang kita rasa either nggak enak atau membingungkan dengan cara ngobrol untuk diurai sendiri sih. Itu termasuk itu berarti. Termasuk karena kalau kita cuma mikir nggak kayak dalam tanda kutip ngobrol, kecepatan mikir kan cepat banget tuh. Kalau kita ngobrol itu kan sebenarnya yang terjadi saat satu highlight, 2 highlight jadi lebih pelan tuh. Karena waktu itu saya lagi ada kumpul keluarga tuh pas lagi lebaran, terus ada salah satu anggota keluarga yang sedang sakit dan udah nggak bisa diapa-apain. Nah, abis itu pas pulang dari sana ada perasaan yang cukup sedih, tapi aku nggak bisa pinpoint kenapa ya gue sedih sedalam ini. Ya artinya kalau anggota keluarga punya sakit yang nggak bisa disembuhin ya pasti sedih ya. Iya. Tapi itu rasanya agak aneh tuh. Nah akhirnya saya coba urai sendiri tuh di rumah tuh. Coba mikir sendiri kenapa ya. Jadi kayak ngobrol gitu. Gue ngapain? Tapi nggak ngomong. Kayak gue tuh kenapa ya perasaan ini. Terus aku urai satu layernya. Oh mungkin pertama ada rasa karena keluarga juga ya, maksudnya masih saudara, ada rasa bahwa gue mungkin aja dalam posisi itu, karena itu kan masih satu lineage ya, satu keluarga besar. Gue mungkin dalam posisi itu. Nah kalau dari posisi itu, gue nggak tahu gimana cara ngadepinnya, dan itu perasaan yang membuat sedihnya dan sedihnya ternyata campur sama cemasnya gitu. Akhirnya keurai dan ada perasaan bahwa apa ya rasanya untuk menjadi seseorang yang udah tinggal harus apa ya yang tahu kapan aja dia bisa nggak ada lagi gitu. Nah mungkin itu kali ya ngeproses layer-layernya itu. Apakah itu salah satu contoh ngobrol dengan diri sendiri? Itu salah satu contoh ngobrol sama diri sendiri. Salah satu buat cara ngeproses lapisan-lapisan emosi yang paling gue suka itu nanya then what. Misal then what, lantas apa? Then what? Oke. Kalau misalnya lu ngelawak tapi nahan ya? Enggak biasa aja dong. Dan lo sih manggil kayak majikan. Den Yono. Oke. Then what? Misalnya gue lagi ngerasa sedih karena ada keluarga gue yang sakit. Kalau ada keluarga gue yang sakit, then what? Iya kan berarti gue bisa kena. Kalau gue bisa kena, then what? Iya berarti gue bisa kayak gitu kapan aja. Kalau bisa gitu kapan aja, then what? Terus nanti gimana anak istri gue? Kalau anak istri gue tinggal, then what? Jadi lapisan berpikirnya tuh kelihatan jelas tuh nanti. Yang sehingga apa fungsinya? Sehingga kalau kita tahu emosi jelasnya, kita tahu bagaimana cope-nya. Oh ini cemas berarti gue butuh antisipasi. Oh gue sedih berarti gue butuh ditenangkan. Oh gue takut butuh kepastian. Gitu-gitu. Tapi bener tuh dok. Karena ketika pulang dari sana berhari-hari merasa aneh itu, ternyata ketika dan aku urai sendiri, cemasnya yang aku nggak sadar. Ketika sadar sama cemasnya, jadi lebih mudah ngadepinnya. Betul. Oh mikir ternyata yang ngobrol sama diri sendiri tuh ya? Iya mikir. Nah, tapi dia habis itu di mana? Di acara yang waktu kemarin pas di backstage kan, gue ngobrol sama lo kan. Lo tuh kenapa sih gitu? Terus lo ada banyak yang lo ceritain tuh. Iya, kayak ternyata apa ya? Banyak hal lah memang ternyata yang harus dipelajari di hidup ini ya. Kalau kata Bang Radit, selamat datang di permasalahan pria dewasa. Udah dewasa. Tapi karena itu Bang, jadi kalau yang dari dokter tadi yang dokter gundam tadi kan, kayaknya itu yang bikin saya susah tidur dah. Kayak banyak banget di sini tuh. Pilotnya berantem tuh. Wow, pantesan agak gini-gini sih. Itu. Naikin mood dulu ya. Bener juga. Kan tidak berantem. Bikin segar dan bikin mood naik. Nah, apakah itu kenapa kalau psikiater tuh kalau lagi terapi suka nanya what does it make you feel? Iya. Itu layer pertamanya. Apa itu artinya? Apa yang kamu rasakan kira-kira? Yeah. Kamu ngerasain apa gitu? Oh itu kenapa? Karena banyak orang nggak bisa mempinpoint perasaannya atau apa? Bener. Pertama banyak orang nggak tahu pinpoint perasaannya. Kedua kalau kita bisa pinpoint perasaannya, perasaan ini sebenarnya bisa jadi target intervensi. Kalau perasaannya aja nggak bisa disebut, sulit buat intervensi. Oke.
Bingung nggak? Bisa memahami sih. Bisa Gitu dong. kira-kira. Kalau dia bisa nyebut sedih kan berarti kita tahu dia butuh apa tuh. Sudah Oke. didiagnosa ya. Ya, diagnosisnya perasaannya betul. Apa yang menyebabkan seseorang kesulitan mendiagnosa perasaannya sendiri? Paling sering kalau laki-laki karena nggak pernah diajarin. Jadi nggak tahu namanya, Nggak Nggak tahu tahu. namanya. nggak tahu nama perasaan. Nggak tahu nama perasaan maksudnya gimana tuh? Kok nggak tahu Bener, nama? bener banyak bang nggak tahu nama perasaan. Iya Bang Radit. Taunya cuma marah sama sedih. Oh iya. Ha-ha. Kayak galau gitu ya. Kayaknya aku galau nih. Udah tuh. Nggak nyaman, udah Kenapa laki-laki banyak yang nggak bisa mempinpoint perasaan? nggak diajarin, nggak Oh. tahu dalam Cara ngajarinnya gimana Mas? dalam Biasanya, Dok? percakapan nggak ada, sama temen nongkrong juga nggak ada, orang tua juga nggak ada, siapa yang ngajarin? Baca buku dulu nggak banyak, Heeh. kan nggak ada yang ngajarin. Artinya ngajarin tuh maksudnya gimana? Kayak, nah kamu apa yang kamu rasain gitu? Nanya, orang tuanya nanya atau? Kalau pas masih kecil, ini Bang Yono kan Mau punya istrinya hamil anak. kan ya? Iya. Kalau waktu anak, pas dia masih kecil bukan ditanya, tapi dikasih tahu. Heeh. Dia nangis, oh kamu sedih karena mainanmu diambil, oh kamu marah karena mainanmu diambil. Belum tentu benar, tapi kita kasih input beberapa kemungkinan. Itu kita ngajarin. Jadi pas gede kita bisa nanya, perasaanmu apa gitu. Oke. Oh gitu. Iya Gitu. sih, saya nggak dapat sih itu dari Nggak orang tua saya. nggak ada. Kan dibilang, gue nggak tahu ini materi stand up-nya. Nggak Hampir apa-apa, kesebut, nggak hampir apa-apa, kesebut. nggak apa-apa dong. Dibilang pekerja keras. Pekerja Iya. keras. Kakakku, mamaku muji kakakku ganteng. Mamaku muji aku pekerja keras. Beda. Kok beda? Bener lo pekerja keras. Pekerja keras. Tapi memang itu kayaknya yang bikin nggak bisa tidur Bang Radit. Kayak banyak banget di kepala terus di perasaan dan nggak tahu ini apa ya sampai nggak bisa tidur. Udah dengerin lagu apa yang apa namanya yang buat tidur tuh hujan-hujan deres juga sampai banjir nggak tidur-tidur tuh, Dok. Pusing kepala rasanya. Ada kebiasaan mau tidur Iya, di Bang. YouTube yang panjang-panjang Iya, gitu. yang nggak bisa tidur udah pakai hujan deh gitu. Kadang-kadang orang kepalanya penuh dengan berisik gitu ya kadang-kadang. Iya, ya. sampai frustasi Dok, sering saya Dok. Terus itu gimana? Mau tidur nih kayak nggak bisa tidur Bang, kayak banyak banget di sini tuh Bang. Terus perasaan juga lagi nggak nyaman, cuman nggak tahu apa. Sampai frustasi deh udah akhirnya bangun nonton YouTube, nonton apa sampai pagi gitu. Dia sampai istrinya bilang kayak kamu kenapa-napa deh ya kan? Iya. Karena dia tidur seharian Dok. Besok-besok seharian tidur Tidur gitu. itu udah indikasi ada persoalan kan? Indikasi ada sebenarnya? persoalan. Tenaganya habis di periode sebelumnya karena pikiran kita itu, otak kita walaupun beratnya cuma kira-kira 2% dari total berat badan, dia ngabisin energi 20%. Itu baseline aja ngabisin energi 20%. Kalau kita pikirannya rame, naik lagi tuh. Boros, energinya boros. Tapi hebat lo bisa ini sendiri ya, bangkit sendiri ya. Dari persoalan kemarin Dari itu. Ya? karena ngobrol sama Bang Radit, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain gitu, jadi pelan-pelan. Iya, udah fun memperbaiki. lagi kan? Ini alhamdulillah lagi enak lagi nih. Jalannya bisa enak. Nulis materi aman. Terus materi lagi enak juga, lagi tahu juga nih pelan-pelan bangkit lagi. Lo ada ketakutan katanya stand up comedian kalau sukses jadi bingung mau nulis apa? Ada. Ada. Kan dulu kan ini Dok, mengandalkan kesedihan. Iya, katanya gitu. Kalau stand up comedian kalau udah sukses bingung. Kegelisahannya hilang. Oh, karena kegelisahannya hilang. Kayak dulu kan saya ngomongin kesedihan kan, kemiskinan apa. Sekarang kan duit lumayan. Ini lebih ke sombong ya. Lebih ke sombong ya Anda ya. Ada lah gitu Dok. Jadi kayak wah gimana ya gitu, takut nggak lucu. Untung aja jelek ya nggak bisa berubah. Tapi kan lo mau implan katanya. Oh iya. Ya, lo bilang ke gue, iya bang sempat kepikiran mau implan. Tapi kepikiran doang, belum tahu. Oh, atau aduh nggak usah di. Ya dokter pengen lihat itu ya. Iya. Oh iya boleh. Iya itu ternyata pengen. Iya saya suka. Namanya selera komedi. Oke. Nah ada tips nggak dok buat Yono? Yono kan anaknya bentar lagi mau lahir nih. Di perkembangan setahun pertama dari sisi ininya dia, psikologisnya dia apa yang harus disiapkan? Jangan remehkan perkembangan tahun-tahun awal, karena banyak orang tua mikir tuh bayi-bayi tuh yang setahun 2 tahun yang belum bisa ngomong tuh nggak ngerti apa-apa. Salah. Itu justru penyerapan informasi yang paling banyak-banyaknya. Oke. Dia paling banyak butuh stimulus di situ. Oke. Padahal kayak nggak ngerti gitu ya. Betul, kayak nggak ngerti, tapi enggak, itu ngeri banget, Jess. Perkembangannya ngeri di situ. Di setahun 2 tahun awal tuh Dok.
ya 3 tahun 4 tahun awal juga semuanya penyerapan informasinya banyak. Tapi seringkali yang 1-2 tahun ini diremehkan nih. Iya, benar. Orang tua berantem di depan anaknya, kan anaknya belum ngerti, nggak ngerti dari mana. Ngerti banget itu. 1 tahun. Setahun. Wow. Itu nanti ke depannya bisa cemas kalau orang tua berantem di depannya. Oke. Walaupun dia nggak bisa ngomong, walaupun dia cuma gitu. Iya. Dia kalau bisa ngomong shh, gitu. Bapak mau berantem shh. lebih karena energinya, atau kalau kata-kata kan dia udah pasti gak bisa memahami ya, atau malah bisa baik 1 tahun. Nah ini menarik. Sebenarnya ada penelitian-penelitian yang mencurigai otak manusia itu hardwired buat language. Jadi even though dia nggak ngerti secara exact kata-katanya apa, tapi dia mulai paham tuh. Jadi waspada. Oke, Iya. dia memahami emosi, Memahami konteks kira-kira apa gitu. dari kata-kata yang keluar. Dari kata-kata yang keluar. Terutama dari yang cara kata-kata itu keluar, nada, intonasi gitu kan juga. Gitu. Jadi intinya walaupun anaknya masih bayi, hati-hati, jangan berantem gitu-gitu. Oh, berarti jangan semuanya dikasih lihat di depannya gitu, Dok ya. Betul, kalau mau diskusi ya diskusi di belakang gitu. Di tahun pertama. Kalau dihadapkan belakang gini, Dok. diputer. Tutup bantal gak? Tutup bantal lagi. Tapi memang harus disiapin ya gitu-gitu ya. Karena nggak tahu dulu kan saya juga dari orang tua juga kurang pendidikan. Jadi nggak dapat dari orang tua. Nah ini ke anak nih sebenarnya. Nah itu salah satu kecemasan saya, Dok. Karena semua dari pola asuh kan ya, Dok. Sebagian Kayak besar kita sekali menjadi dari pola dewasa dengan semua pemikiran ini dari pola asuh. Benar-benar. Kayak Bang Yono walaupun dijadikan bahan ketawaan, aku pekerja keras, tapi itu kan belief yang luar biasa kuat tuh. Penting buat kita survive. Aku pekerja keras. Mendingan punya belief aku pekerja keras daripada aku ganteng. Aku ganteng tuh belief buat apa? Nggak signifikan. Keren. Iya kan? Wah, keren banget. Sumpah dipuji orang pinter ya. Keren loh yang Ya bekerja Allah, keras loh. benar. Karena ganteng buat apa gitu ya? Benar, dipuji ganteng tuh buat apa? Itu Ya, kalian itu udah bukan ganteng. values. Bukan, itu paling jadi fixed mindset kan ya. Aku ganteng. Iya. Aku pekerja keras kan jadi growth di sana. Iya, values ya, nilai. Oh, wah keren mama aku berarti, Dok ya. Benar, walaupun mungkin nggak sengaja bang. Saya berusaha jujur aja ya. Dokter gini, dia nggak sengaja itu. Kayaknya kita udah mulai berteman ya, Dok. Udah nggak tahu sih udah berteman sih kita, Dok. Oh gitu, wah itu menarik ya. Apakah keluarga Yono Bakri perlu tahu set of values-nya apa di dalam rumah? Benar, jadi suami istri harus diskusi kira-kira value apa tuh yang mau disematkan ke anak. Dan di rumah? Dan di rumah. Oke. Berarti kan mereka harus jadi example of the values. Betul. Dan pembelajaran yang baik itu harus keluar dari layer yang sadar dan dari layer yang bawah sadar. Artinya harus jadi contoh, itu layer bawah sadar. Tapi secara verbal harus keluar. Kalau mau dicontohin, oh kamu pekerja keras, secara verbal keluar, orang tuanya secara non verbal juga bekerja keras. Nah itu pembelajaran bagus tuh. Diskusikan dulu mau ditaruh mana value keluarganya. Oke. Kalau di rumah tuh salah satunya kejujuran tanpa takut dinilai. Kalau di rumahku. Di Pratma Radit. Iya, jadi anak boleh ngomong apa aja, kita restrain judgment-nya dulu supaya orang bisa ngomong apa adanya tanpa harus takut. Oke. Karena baik gua, Anissa, anak-anak gue. Karena kalau kita udah dia ngomong sesuatu kita udah judge duluan, takutnya anak malah jadi nggak mau terbuka sama kita. Itu sih pemikiranku pada saat itu. Pun juga pasangan juga kayak gitu. Setelah itu baru ini baik, ini enggak gitu. Setelah itu kita diskusi soal apa yang kita pikirin soal yang dia barusan omongin. Biasanya gitu. Ada sih di rumah itu. Kayak kemarin tuh Aca kakaknya baru ulang tahun, dia kan dapat kado kakaknya. Nah, biar Aca senang, kita juga beliin kado buat Aca. Tapi Aca tuh kayak tipe kayak gue kayaknya kadonya mau seheboh kakak juga, karena ngerasa kakak kan lebih dispesialkan pas ulang tahun. Padahal kadonya sama-sama aja, maksudnya secara value sama-sama, saya nilai sama-sama aja. Nah si Anissa baru ajak diskusi Aca soal itu. Aku mau banget punya kakak yang the best, punya kakak Aca tidak the best gitu. Baru kamu terus bersyukur apa, terima kasih udah ngomong sama mama kalau kamu merasa seperti itu. Tapi nggak bisa Ca. Tetap nggak bisa. Nggak bisa, karena masa mama harus beliin kado hanya karena kamu ngerasa kayak gitu. Kamu harus appreciate apa yang kamu punya gitu. Terus Acanya bilang? Acanya masih sedih kan, tapi dia paham. Iya, nanti aku main dulu sama yang ini. Sementara bapaknya di pojok, udah beliin aja sih. kamu ya. Kita harus sepakat.
Bayinya ada 3. Gue juga mau kado. Punya saya the best. tapi seru sih. Maksudnya perjalanan sama anak tuh jadi kayak ya saya menikmati banyak diskusi sama anaknya juga gitu. Soalnya gue nggak mau kayak tahu nggak sih keluarga-keluarga yang anaknya mau ngomong takut. Iya, iya. Akhirnya malah jadi ke temen kemana. Gak maunya sih gitu sih. Iya, iya. Saya itu salah satu orang yang kalau ngobrol sama temen bisa all in. Orang tua nggak bisa. Nggak bisa cerita apapun. Kenapa begitu? Nggak ada pengalamannya, Bang Radit. Kayak nggak pernah curhat. Pak aku gini nggak ada. Karena lo merasa dia nggak akan relate atau lo Nggak takut? akan relate. Oh. Ngerasanya ya. Kayak ini bukan urusan antara anak sama orang tua nih. Perasaan-perasaan gini nih untuk pertemanan aja nih. Orang tua nggak perlu tahu deh gitu. Kata-kata yang paling gue sedih banget kalau di sesi lagi ngomongin orang tua sama anak itu banyak banget. Anak yang udah dewasa itu ngomongnya seakan-akan gue tuh kalau sama orang tua cuma ngomongin yang penting-penting aja. Kayak misalnya kalau ada yang sakit, masalah finansial, transferan. Padahal bentar, emang perasaan kita nggak penting? Emang pendapat dan pikiran kita nggak penting? Emang hubungan relasi ini nggak penting? Jadi seakan-akan hubungan relasinya tuh jadi kurang penting dibandingkan transferan, dibandingkan yang kayak gitu-gitu. Nah itu nilai yang juga gue masukin ke anak. Relasi itu ada di atas yang lain-lain. Oke, gitu. apa konkretnya? Relasi itu di atas yang lain-lain. Gua pulang praktek jam 3 sore. Tidak ada dokter lain pulang praktek jam 3 sore, tidak ada. Demi anak main sama anak. Demi punya main waktu. sama anak. Gile. Dokter lain tuh jam 8, jam 9. Gue pulang jam 3. Iya. Makanya gak bisa jalan-jalan ke Eropa. Kan tadi kan ngobrol sama Bang Yono di luar. Ada Ngobrol dua sama sih. Bang Yono. Pertama makanya nggak bisa jaga Eropa. Kedua makanya ngantri dokter Jimmy sampai 6 bulan. Oh iya bener my juga. God. Bener juga. Pantes sampai jam 3 doang bukannya. Kayak makanan enak. Tapi dokter Jimmy kan juga praktek deket rumah gue. Oh iya. Gue kadang dapat sesi yang ini cepat sama dokter Jimmy. Saya mau dok. Lu emang ada masalah tapi. Enggak kayak tadi baru tuh buka tuh bang. Yang then what? Oh, Ya then kan? what. Biasanya how. Asik. Dan what dulu baru how. Nah biasanya di langsung kepala saya kebalik, tuh, langsung di kepala kebalik. saya langsung gimana nih nanti gimana ya, ya nanti gimana ya, nggak ada tuh sebelum itu pasti gimana jadi ketakutan semua, termasuk ini kalau misalnya nanti ngonten udah nggak FYP gimana ya, orang makan apa ya, istri anak gimana ya, itu sering banget tuh muncul tuh. Akhirnya bikin konten sampai tengah malam gitu mikir tengah malam, stres sendiri kadang-kadang gitu. Tapi biasanya kalau dokter Jimmy itu yang datang ke sesinya, berarti dia ada satu permasalahan yang mengganggu kualitas hidup kan? Iya. Kalau ini udah sampai level itu belum? Buat masuk ke sesi? Sebenarnya rata-rata memang yang udah mengganggu kualitas hidup, tapi buat yang belum mengganggu tapi agak mengganggu pun boleh. Oh boleh juga? Boleh juga, nggak mungkin gue suruh pulang, kurang berat. Nggak mungkin. Gue kok datang ke doi pas lagi berat gue. Oh, Pas lagi nggak ini enak, pas lagi spesialis ini. ini berarti bang ya? Oh, datang ke dokter Jimmy, buka laptop, kita pakai metode apa ya hari ini? Wis. Gue harus show jam 2 dok. Oke kita coba selesaikan. Jam 1 harus show jam 1. Kita ketemu jam 11 apa jam 10 ya? 10 kayaknya. Jam waktu 10 itu ya. gitu terus. Oke berarti harus selesai dalam satu sesi gitu. Pakai metode ini gini. Gimana? Udah beres? Beres. Show lah gue. Itu mau stand up bang? Mau stand up? Jam 10-nya konsul. Iya konsul. Ya Allah. Daripada stand up pikiran kemana-mana kan, dihilangkan dulu saja. Nanti kayak saya tuh. 2 kali. Saya balas di malam. benar. Lo kalau lagi ada kayak gitu-gitu, mending lo konsul deh daripada kebawa ke show. Iya, saya bahas di malam Bang Radit. Malam kena juga. Ya Allah. Pulang langsung. Mana Yono? Pulang bang gitu. Kena mental. Oh bisa ya dok ya? Bisa. Saya minta tolong nanti dok. Siap. Asik. kata Oke, orang tua dokter nih. Jimmy, ini ada Yono Bakri di sini. Ada yang mau ditanyain nggak kalau ke Yono dari sisi dokter Jimmy? Enggak, gue curiga nih Bang Radit ngundang kita berdua mau nyuruh Bang Yono konsul ke gua ya? Gue curiga jadinya. Ya kan udah beres. Oh, udah beres, ya, Udah udah. kalah. Oh, kalah. Karena kan saya pernah melihat dia dalam masalah. Oh iya. Betul. iya. Sebenarnya omongan Bang Radit juga omongan dokter. Ternyata gua copy semua. Jadi saya nggak bayar. Astaga. Ada abang kok. Astaga. Tapi Oke. kesehatan mental memang ini aku nanya banget bang. Oke. Kesehatan mental kita itu batasannya semana sih? Kita ngerasa sakit apa enggak? Ini pertanyaan sejuta umat nih.
Karena kalau dirasa-rasain sakit, semua orang pasti sakit. Nah, gue nggak setuju tuh ada statement semua orang kalau diperiksa ke psikolog psikiater pasti ada gangguan jiwanya. Ya enggak. Enggak, oke. Kalau semuanya gangguan jiwa, berarti gangguan jiwa tuh nggak ada. Sama kayak gini, kalau coba apa prioritasmu? Prioritasku semua, berarti dia nggak punya prioritas. Paham maksudnya? Paham. Jadi kalau semua gangguan jiwa, berarti gangguan jiwa nggak ada. Enggak semua orang yang periksa psikolog psikiater itu gangguan jiwa. Tapi bermasalah pun boleh periksa. Sama kayak kaki gua kram, pergi ke dokter olahraga ya kan boleh-boleh aja dong. Boleh. Nggak harus atlet yang datang dong. Gitu. Paham. Tapi sampai mana disebut gangguan jiwa? Nggak harus nunggu gangguan jiwa ya konsulnya ya. Kayak sebelumnya itu boleh. Tapi sampai mana disebut gangguan jiwa kalau sudah ada disability alias kita jadi nggak bisa melakukan aktivitas yang dulunya kita bisa lakukan. Sama ada penderitaan. Tadinya menyenangkan jadi tidak menyenangkan. Dua itu indikator utamanya. Gitu. Nah kemarin itu ada rame tuh di thread tuh video ada kayak semacam pertemuan psikiater gitu. Terus ada yang nanyain, tahu nggak yang tipe-tipe orang yang suka nanya-nanya di jalan? Iya. Pertanyaannya, berapa persen dari pasien lo yang sekarang sembuh? Sembuh pada kayak I don't think there's sembuh gitu, dia bilang gitu. Emang benar berarti sembuh itu bukan sesuatu yang bisa terjadi atau gimana sih maksudnya? Menurut gua ini permasalahan ini sih. Perbedaan bahasa aja, Bang. Oke. Kayak kalau dokter menyebut sembuh itu biasanya pada konteks-konteks yang penyakitnya ada penyebabnya dan penyebabnya hilang kayak bakteri. Oke. Itu sembuh. Usus buntu sembuh. Oke. Pusing Tergantung Tergantung penyebab. Kalau nggak penyebabnya nggak jelas atau penyebabnya sangat luas kayak misalnya cancer, nyebutnya nggak sembuh. Oke. Walaupun sel cancernya nggak ada tuh, kita nyebutnya remisi. Oh iya. Atau pada gangguan jiwa nyebutnya pulih. Kan kagak ada bakteri penyebab gangguan jiwa yang bakterinya dibunuh terus dia sembuh kan nggak ada. Oke. So, itu kayaknya perbedaan terminologi aja. Oh, artinya persoalannya itu yang disembuhkan maka namanya pulih. Betul. Oke. Persoalan yang disembuhkan, bukan manusia yang disembuhkan. Betul. I see, menarik ya. Jadi perbedaan Menarik. linguistik itu kayaknya harusnya mereka nggak langsung jawab, harusnya mereka clarify dulu apa yang mereka maksud sembuh gitu pas diwawancara. Oh, Gitu. Karena masyarakat awam mikirnya kayak, oh berarti nggak ada yang sembuh ya gitu. Gitu, Iya, betul. Ya karena itu pulih. Heeh. Oh jadi dua gitu tadi ya Bang. Yang kita pikir jadi satu, dipisahin dua, ternyata dua hal yang Menarik. berbeda. Ini menarik loh, menarik karena yang disembuhkan adalah yang menyebabkan gangguannya. Benar. Makanya namanya pulih. Bukan orangnya. Iya. Keren. Wih, menarik. Kita naikin mood dulu. Oke, terima kasih semua udah mampir ke sini hari ini. Sekali lagi. Gak mau tutup, moodnya lagi naik. Enak banget gak mau tutup Bang. Ayo Bang, podcast lagi. Terima kasih semuanya udah. Enak banget. Yang mau cobain bisa cobain langsung aja ke minimarket dan supermarket terdekat. Jangan lupa cuma Sunpride yang 100% jus buah asli. Cek aja labelnya.